menyimak video berikut ini. Hukum-hukum dasar kimia ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang akan dijelaskan secara lebih rinci. Sebelum itu, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia merupakan rumus atau pernyataan singkat yang diperoleh dari hasil eksperimen oleh para ilmuwan yang telah teruji kebenarannya. Apa aja sih hukum-hukum dasar kimia itu? Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Pada tahun 1789, ilmuwan kimia asal Prancis Lavoisier memaparkan hasil eksperimennya. Ia mencoba mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen di wadah yang tertutup yang kemudian menghasilkan merkuri oksida berwarna merah. Bila merkuri oksida dipanaskan kembali, maka senyawa tersebut akan terurai menghasilkan cairan merkuri dan gas oksigen yang jumlahnya sama seperti awal. Maka dari itu muncullah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, yang berbunyi massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Satu hal yang perlu diingat pada hukum ini yaitu sistemnya harus tertutup. Bila melakukan perebusan atau pembakaran dalam wadah yang terbuka, masanya tidak akan sama. Contohnya pada pembakaran kayu yang berubah menjadi arang yang ringan. Nah, penelitian Lavoisier ini mengubah massa kimia klasik menjadi massa kimia modern. Sejak saat itu, Lavoisier akhirnya dinobatkan sebagai bapak kimia modern. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Hukum ini pertama kali dikemukakan oleh seorang kimiawan asal Prancis bernama Joseph Proust. Hukum Proust berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Untuk mengetahui dan kebenaran dari bunyi hukum ini berkali-kali dilakukan eksperimen tentang susunan air. Ternyata selalu diperoleh hasil yang sama bahwa dalam senyawa air memiliki perbandingan massa atom hidrogen dan massa atom oksigen adalah 1:8. Adanya hukum ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui berapa massa suatu unsur yang ada dalam suatu senyawa. Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Hukum ini dikemukakan oleh seorang John Dalton, yaitu seorang ahli kimiawan asal Inggris pada tahun 1803. Hukum kelipatan berganda ini berkaitan dengan pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Contohnya pada pasangan karbon dengan oksigen dapat membentuk dua jenis senyawa, antara lain senyawa karbon monoksida dan senyawa karbon dioksida. Hukum Dalton berbunyi jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh penerapan hukum Dalton yaitu ketika timbal dan oksigen membentuk tiga senyawa yang berbeda, yaitu timbal 4 oksida, timbal 2 oksida, dan timbal 3 oksida. Bila massa timbal dalam ketiga senyawa sama, maka perbandingan massa oksigen ketiga senyawa tersebut adalah 2:4:6. Hukum dasar kimia yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac pada tahun 1905. Ia meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan hasil eksperimennya pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen yang menghasilkan 2 liter gas amonia. Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan sehingga hukum Gay-Lussac berbunyi pada tekanan dan suhu yang sama perbandingan volume gas-gas reaktan dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum dasar kimia yang kelima adalah hukum Avogadro atau biasa dikenal dengan hukum hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Italia Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Avogadro mengemukakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan dapat berbentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, dan N2. Maka dari itu Avogadro berhasil menjelaskan hukum Avogadro dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula, sehingga perbandingan volume gas-gas sama dengan perbandingan
jumlah molekul yang terlibat dengan reaksi atau koefisien. Contoh soal yang pertama untuk hukum dasar kimia Lavoisier. Nah, 5 gram oksigen direaksikan dengan 5 gram logam magnesium sehingga membentuk senyawa magnesium oksida. Dari reaksi tersebut, berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Penyelesaiannya yaitu massa logam magnesium ditambah massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Massa magnesium ditambah massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida. 5 gram magnesium ditambah 5 gram oksigen sama dengan 10 gram massa magnesium oksida. Jadi massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah sebanyak 10 gram. Contoh soal yang kedua dari hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa besi dan belerang dalam senyawa besi sulfida adalah 7:4. Berapakah massa belerang yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa besi sulfida dengan 21 gram besi tanpa sisa reaksi? Jawabannya yaitu 12 gram. Nah, untuk penyelesaiannya itu perbandingan belerang dan besi dikali massa besi sama dengan 4/7 dikali 21 gram sama dengan 12 gram. Contoh soal yang ketiga dari hukum Dalton. Unsur fosfor dan oksigen yang direaksikan membentuk dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor dan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Apakah senyawa tersebut termasuk ke dalam hukum Dalton? Penyelesaiannya yaitu massa oksigen pada senyawa 1 sama dengan 55 dikurangi 31 sama dengan 24. Sedangkan untuk massa fosfor pada senyawa 2 sama dengan 71 dikurangi 40 yaitu 31. Dengan demikian massa fosfor antara senyawa 1 dan senyawa 2 sama yaitu 1:1. Dan massa oksigen dari senyawa 1 dan 2 adalah sebagai berikut. 24 dibagi 1/40 sama dengan 4:5. Dari hasil 4:5 yang merupakan bilangan bulat sederhana, maka kedua senyawa tersebut termasuk ke dalam hukum Dalton. Untuk soal yang keempat dari hukum Gay-Lussac. Sebanyak 4 liter metana dibakar habis dengan gas oksigen sesuai persamaan reaksi metana. Tambah 2O2 menjadi CO2 atau karbon dioksida, tambah 2H2O atau hidrogen peroksida 1 pada suhu dan tekanan yang sama. Volume gas karbon dioksida yang dihasilkan adalah jawabannya perbandingan volume metana banding oksigen dibanding karbon dioksida dibanding oksigen sama dengan 1:2:1:2. Jika volume metana sebanyak 4 liter, maka volume gas karbon dioksida yang dihasilkan yaitu volume gas dioksida sama dengan koefisien karbon dioksida per koefisien metana kali volume metana, yaitu 1/1 dikali 4 liter sama dengan 4 liter. Jadi volume gas karbon dioksida yang dihasilkan adalah 4 liter. Contoh soal yang kelima yaitu contoh dari hukum Avogadro. Berapakah jumlah molekul 33,6 liter gas hidrogen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm air raksa? Jawabannya perlu diingat bahwa suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm air raksa adalah keadaan STP. Pada keadaan STP, satu molekul zat akan mengandung 22,4 liter, sehingga 33,6 liter hidrogen akan mengandung 33,6/22,4 yaitu sama dengan 1,5 molekul. Nah, itu dia penjelasan dari hukum dasar kimia.